Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada saat sekarang kita akan membahas materi IPA, yaitunya tentang perkembangbiakan yang terjadi pada hewan. Setelah belajar materi ini nanti, diharapkan anak-anak ibu semuanya mampu untuk menjelaskan bagaimana cara perkembangbiakan yang terjadi pada hewan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama halnya dengan tumbuhan, perkembangbiakan pada hewan juga terjadi melalui dua cara, yaitu satu secara vegetatif atau tanpa melalui proses perkawinan, yang kedua secara generatif atau melalui proses perkawinan atau pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina pada hewan. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif terjadi melalui tiga cara, yaitunya tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Pada umumnya, perkembangbiakan secara vegetatif ini terjadi pada hewan tingkat rendah atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan mempunyai susunan tubuh yang sangat sederhana. Yang pertama adalah dengan cara bertunas. Contoh hewan yang bertunas adalah hidra, ubur-ubur, fobia, anemon laut, dan juga bintang laut. Cara perkembangbiakan dengan tunas sangat sederhana. Sebuah tunas akan tumbuh atau melekat di bagian tubuh induknya. Tunas mulai menangkap makanan sendiri dan akan melepaskan diri dari induknya untuk membentuk hewan dewasa baru yang bebas mencari makanannya sendiri. Yang selanjutnya adalah dengan cara membelah diri. Contohnya adalah yang pertama pada hewan protozoa atau hewan amoeba, yang kedua pada hewan paramecium, dan yang ketiga adalah pada virus atau bakteri, yang semuanya termasuk hewan bersel satu. Pada hewan bersel satu, membelah diri yaitu membelahnya inti sel menjadi dua, yang diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel, dan tumbuh menjadi individu baru yang lengkap. Yang ketiga adalah dengan cara fragmentasi, yaitu dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi dua bagian dan kemudian kedua potongan tersebut akan membentuk dua individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi adalah pada cacing planaria. Yang berikutnya adalah jenis perkembangbiakan hewan secara generatif atau melalui sistem perkawinan. Ada tiga jenis. Yang pertama adalah secara ovipar, yang kedua dengan vivipar, dan yang ketiga secara ovovivipar. Yang pertama adalah hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Zigot hewan ovipar akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh hewan betina hingga dibungkus oleh cangkang yang keras. Telur akan dikeluarkan dari tubuh hewan betina. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar: 1. Tidak memiliki daun telinga. 2. Tidak mengalami masa kehamilan. 3. Tidak menyusui anaknya. 4. Memiliki cangkang telur yang keras. 5. Tidak memiliki kelenjar susu. Yang keenam, mengalami masa mengerami telurnya sampai menetas. Dan yang terakhir, telur berkembang di luar tubuh induk betinanya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar adalah keluarga unggas seperti bebek, ayam, dan burung. Kemudian katak, cicak, serangga seperti belalang, kupu-kupu, dan capung. Juga ada kura-kura, penyu, dan binatang reptil lainnya. Perkembangbiakan generatif pada hewan yang kedua adalah dengan cara vivipar atau melahirkan.
Embrio hewan vivipar akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim sebagai ciri khas hewan mamalia. Dalam rahim, embrio akan mendapat makanan dari induknya hingga embrio tersebut siap untuk dilahirkan menjadi individu baru. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara vivipar: 1. Mengalami masa kehamilan. 2. Memiliki kelenjar susu. 3. Merupakan hewan mamalia atau hewan yang menyusui anaknya. Yang keempat, bernafas dengan paru-paru. Dan yang kelima, pada umumnya hewan ini memiliki daun telinga. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar adalah sapi, kuda, kucing, kelinci, ikan paus, kera, harimau, dan banyak lagi jenis hewan mamalia lainnya. Yang berikutnya adalah perkembangbiakan generatif dengan cara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Zigot hasil pembuahan akan menjadi embrio yang akan dibungkus oleh cangkang telur. Telur tidak dikeluarkan, akan tetapi tetap bertahan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Embrio mendapat makanan bukan dari tubuh induknya, melainkan dari dalam telur yang mengandung cadangan makanan. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar: 1. Pembuahan terjadi dalam tubuh induk. 2. Setelah pembuahan terjadi telur. 3. Zigot tumbuh menjadi embrio yang berada dalam telur. 4. Telur yang dikeluarkan langsung akan menetas. Contoh dari hewan ovovivipar adalah ular sanca, ikan hiu, kadal, dan juga terjadi pada ikan pari. Itulah pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu paham dengan penjelasan yang ringkas ini. Selamat belajar. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.